Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan zuriyah Rasulullah SAW? Bagi yang masih percaya bahwa habaib zuriyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib zuriyah Rasulullah SAW dan bisa mematahkan tesis Ki Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan zuriyah Rasulullah SAW. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu taring. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam
membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok udah menteri agama itu saudara sesat, turun jauh, korinya kacau, istilahnya mencari istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah Presiden dan Menteri Agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, Presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, telah kita simak tadi yaitu pemaparan dari seorang kiai. Beliau ini adalah ketua MUI Rembang, ya, bernama Kiai Fakih Mudawwam. Ini beliau memberikan penjelasan yang begitu gamblang, begitu detail kepada kita semuanya tentang bagaimana perilaku buruk dari klan Habaib Ba'alawi yang telah melakukan banyak hal, banyak tindakan-tindakan yang tentunya ini sangat merugikan kita selaku bangsa Indonesia. Ya, ada banyak perilaku habaib yang tadi dijelaskan oleh beliau yang membuat kita merasa sebagai bangsa yang rendah, sehingga banyak di antara kita yang memuja habaib atau klan Ba'alawi, ya. Dan ini berlangsung dengan sangat lama, ya, mungkin puluhan tahun yang lalu, bagaimana habaib Ba'alawi begitu besar pengaruhnya bagi sejarah kita, sehingga secara pelan-pelan tapi pasti sejarah kita pun, sejarah Nusantara ini mengalami pembelokan yang ini tujuannya adalah bagaimana rakyat Nusantara atau sejarah bangsa Indonesia ini diklaim menjadi milik Tarim atau milik Yaman. Nah, diantaranya kita ditakut-takuti seolah-olah siapa yang tidak tunduk kepada habaib ini akan kualat, ya, tidak akan mendapatkan dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan jelas dan bukti yang kuat bahwasanya Kiai Fakih Mudawwam ini beliau sangat mendukung tesis dari Kiai Imaduddin Utsman, karena apa yang dipaparkan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini berdasarkan penelitian sejarah, penelitian ilmiah, juga merujuk kepada kitab-kitab, referensi kitab, sehingga mendapatkan kurasi atau yang penelitian beliau lakukan ini tepat, ya, bukan sebuah kebohongan, sehingga sangat pantas jika kemudian Kiai Fakih Mudawwam ini sangat mendukung penuh dari perjuangan Kiai Imaduddin Utsman beserta rombongan semuanya yang terhimpun dalam perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI, atau juga Laskar Sabilillah. Selama ini banyak sekali pembelokan sejarah yang dilakukan oleh
klan Ba'alawi, seperti Indonesia ini diakui sebagai milik Aulia Tarim. Kemudian cacian dan hinaan dari kelompok Habaib atau Ba'alawi menghina para pemimpin kita, ulama-ulama kita, ulama NU, termasuk diantaranya itu pembelokan sejarah berdirinya NU. Ya, yang kita tahu bahwasanya tidak ada satupun peran Habaib yang memiliki andil dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Kemudian ini disimpangkan seolah-olah ada peran Habaib, diantaranya itu peran Habib Hashim bin Yahya yang ikut memprakarsai lahirnya Nahdlatul Ulama. Padahal itu jelas-jelas adalah sebuah penipuan sejarah. Kemudian juga bagaimana leluhur makam-makam kita ini diklaim sebagai Ba'alawi, ya nasabnya ini kepada Habaib. Padahal kita tahu para leluhur kita ini adalah murni, mereka adalah asli darah orang Nusantara atau orang pribumi, di antaranya yaitu pemalsuan makam-makam di berbagai wilayah di Indonesia, yang itu tujuannya adalah bagaimana mereka kelompok Habaib Ba'alawi ini bertujuan melakukan penjajahan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Fakih Mundawam tadi adalah sama halnya seperti penjajah Belanda yang lambat laun Indonesia ini nanti akan dicaplok menjadi wilayah atau menjadi milik klan Habaib atau Ba'alawi. Untuk itu beliau memberikan sebuah pesan kepada kita semuanya, pesan penting agar kita memiliki kesadaran, ya, memiliki kesadaran penuh sehingga kita tidak membabi buta mencintai Habaib yang jelas-jelas mereka ini tidak sambung darahnya atau nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, tugas kita semuanya adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur kita, sejarah kita, baik sejarah Indonesia maupun sejarah Nahdlatul Ulama, agar Indonesia ini tidak dikuasai oleh bangsa lain, ya, tidak dijajah oleh bangsa lain. Walaupun kita tahu penjajahan apa yang dilakukan oleh klan Habaib Ba'alawi ini adalah penjajahan spiritual, sehingga banyak di antara rakyat Indonesia, di antara kaum muslim yang mereka ini tersihir, mereka rela untuk menjadi budak-budak bagi kaum penjajah. Ya, itu sebelum ini semuanya menjadi kerugian bagi kita semuanya, sehingga anak turun kita semuanya mereka ditipu oleh sejarah sehingga mendapatkan sejarah yang penuh dengan kebohongan. Maka tugas kita bersama adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur kita jangan sampai mengalami pembelokan sejarah, sehingga kita harus mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, yaitu Kiai Imaduddin Utsman, agar tidak terjadi pembelokan sejarah sehingga kita mendapatkan sejarah yang benar. Indonesia tetap menjadi milik bangsa kita, ya, tidak dikuasai oleh bangsa lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Mudah-mudahan negara kita yang kita cintai, Indonesia ini, senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.